Tanda-tanda bullying di tempat kerja. Bullying tidak hanya dapat terjadi di lingkungan sekolah. Tindakan yang juga disebut perundungan ini juga bisa muncul di tempat kerja. Tindakan bullying di tempat kerja atau kantor bisa berupa tindakan verbal maupun fisik, mulai dari memberi beban kerja berlebih, menyebarkan gosip tidak benar, ataupun mengkritik tanpa alasan yang jelas. Menurut survei, bullying juga lebih umum dilakukan oleh pria dan korbannya lebih banyak wanita. Sayangnya, meski perundungan sudah banyak terjadi, hukum untuk tindakan ini sering belum tegas. Bahkan hanya sekitar 11% pelakunya yang dihukum, dan mereka tetap bisa mempertahankan posisinya. Tanda Anda mengalami bullying di tempat kerja. Terkadang, bullying sulit dikenali karena jenis dan cara pandang seseorang bisa berbeda-beda. Karena itu, berikut pandangan umum mengenai definisi dan tipe bullying yang perlu Anda ketahui. Tipe bullying. Yang pertama, verbal. Bullying secara verbal bisa berupa ejekan, penghinaan, lelucon, gosip, atau penyalahgunaan lisan lainnya. Contohnya, Anda digosipkan melakukan tindakan di luar norma masyarakat, sehingga lingkungan kantor merendahkan dan mengucilkan Anda. Yang kedua, intimidasi. Intimidasi dapat berupa ancaman dan pengucilan sosial di tempat kerja. Misalnya, Anda dikucilkan seperti tidak diajak ketika ada acara kantor karena Anda pernah menolak perintah bos. Yang ketiga, seputar prestasi kerja. Perundungan dalam prestasi kerja bisa meliputi hasil kerja Anda yang dirusak, dicuri, atau diklaim orang lain. Yang keempat, pembalasan dendam. Sebagai contoh, Anda mungkin pernah berdebat dengan bos. Lalu dia melakukan pembalasan dendam dengan menolak promosi Anda atau sejenisnya. Yang kelima, kelembagaan. Bullying jenis ini terjadi ketika tempat kerja menerima dan mengizinkan terjadinya penindasan. Contohnya, target kerja yang tidak wajar, jam kerja yang berlebih, atau memecat siapa saja yang melawan. Bullying di tempat kerja bisa terjadi pada dan dilakukan oleh siapa saja, baik atasan, rekan kerja, bahkan anak buah. Namun, tindakan tidak terpuji ini memang lebih umum dilakukan oleh atasan pada bawahannya, di mana atasan menyalahgunakan kekuasaannya. Ketika menjadi korban bullying, Anda mungkin akan pernah mengalami hal-hal di bawah ini. Yang pertama, ketika Anda memasuki ruangan, teman-teman kerja tiba-tiba berhenti mengobrol atau justru keluar ruangan. Yang kedua, Anda tidak diajak mengobrol atau ikut acara kantor tertentu. Yang ketiga, atasan Anda mungkin seringkali bertanya atau menyuruh Anda tanpa alasan yang jelas. Yang keempat, Anda mungkin diminta mengerjakan tugas baru di luar tanggung jawab Anda tanpa bantuan maupun pelatihan sebelumnya. Yang kelima, Anda mungkin diminta untuk melakukan pekerjaan yang sangat sulit atau tidak penting, dan mungkin dikritik saat tidak bisa melakukannya. Yang keenam,
barang-barang kantor seperti dokumen hingga barang-barang pribadi seperti halnya ponsel yang hilang. Cara mengatasi bullying di tempat kerja. Bullying di tempat kerja bisa berdampak buruk bagi kesehatan fisik maupun mental. Korban perundungan bisa mengalami stres, serangan panik, sulit tidur, hingga tekanan darah tinggi. Tidak hanya itu, korban bullying juga bisa kehilangan rasa percaya diri serta motivasi, sehingga penurunan produktivitas kerja. Oleh karena itu, apabila Anda mengalami bullying di tempat kerja, terapkanlah langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, lakukan dokumentasi. Catat waktu dan aksi bullying yang terjadi, serta simpan semua barang bukti, seperti surat ancaman atau sejenisnya. Bila memungkinkan, dokumentasikan secara fisik, misalnya lewat foto atau video. Yang kedua, laporkan. Setelah memiliki bukti yang cukup, laporkan pada orang yang bisa Anda percaya. Pihak HRD mungkin bisa membantu bila atasan Anda adalah pelaku bullying. Anda juga bisa melaporkan ke pihak yang lebih tinggi, bahkan instansi hukum untuk perilaku bullying yang berat. Tidak lupa, baca terlebih dahulu aturan perusahaan tentang tindakan bullying di tempat kerja. Umumnya, setiap perusahaan punya aturan dan hukum mengenai hal ini. Yang keempat, hadapi pelaku. Bila Anda tahu siapa yang menindas Anda, coba ajak ia berbicara baik-baik. Jika Anda tidak nyaman, bawa rekan kerja yang Anda percaya untuk berbicara dengannya. Usahakan untuk berbicara dengan tenang, jelas, dan tetap sopan. Yang kelima, ubah cara pandang. Banyak korban bully yang mengembangkan pandangan sempit tentang hidup secara tidak langsung akibat penindasan yang mereka alami. Karena itu, coba berpikir positif dan ingat kembali target hidup Anda. Yang keenam, berbagi masalah. Ceritakan masalah Anda pada orang yang tepat dan dipercaya. Dengan bercerita, beban hidup Anda mungkin akan terasa lebih ringan. Menceritakan masalah bullying di tempat kerja dapat membantu Anda dalam memandang sesuatu dengan lebih positif. Terima kasih. Anda juga bisa untuk membaca referensi di bawah ini.